Oke, halo semua, aku Michael. Kali ini kita akan ngebahas kenapa warga Indonesia cenderung nggak suka sama polisi. Pasti kalian sering banget kan ngeliat komentar kayak gini. Nah, pasti kalian sering banget kan dengar atau lihat komentar yang kayak gitu. Pertanyaannya, emang kita benci institusinya atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar kebencian? Nah, di video ini kita bakal bongkar semuanya. Eits, sebelum ada yang baper, gua mau kasih peringatan dulu. Video ini bukan serangan, apalagi pembelaan. Semua yang aku omongin berdasarkan data survei independen, laporan HAM, dan riset akademik. No asumsi, no titipan, data valid sampai 31 Januari 2026 pas video ini dibuat. Paham? Oke, lanjut. Pertama, kita harus beda dua hal yang berbeda. Percaya secara hukum versus suka secara perasaan. Menurut Litbang Kompas, Oktober 2025, 76,2 warga Indonesia itu sebenarnya masih percaya sama polisi sebagai institusi negara. Artinya apa? Warga plus 62 itu nggak nolak keberadaan polisi. Kita tahu kita butuh mereka. Masalahnya bukan di ada atau nggak adanya, tapi di rasanya. Dan juga masalahnya bukan di perlu atau tidak, tapi bagaimana polisi itu dirasakan. Tapi pas kita lihat survei yang lebih kritis, gambarnya langsung buram. Setara Institut, September 2025 mencatat 61,1% ahli menilai kepercayaan publik kepada polisi itu buruk. Bahkan cuma 16,8% yang merasa polisi itu konsisten membangun kepercayaan. Nah, di sini ada trust gap. Institusinya dipercaya sebagai wadah, tapi perilaku orang-orang yang di dalamnya itu sering bikin kita atau publik itu garuk kepala, Pak. Inti masalahnya itu ada 3 alasan utama. Yang pertama, no viral, no justice. Well. Ini bukan cuma perasaan kalian aja kok. Riset lapangan nunjukin kasus yang viral itu jauh lebih cepat diproses dibanding laporan warga biasa yang nggak viral. Jadi keadilan itu berasa reaktif, bukan prosedur. Harus bikin gaduh dulu baru beres. Capek kan? Yang kedua, masalah klasik di jalanan. Nah ini, interaksi masyarakat dengan polisi itu paling sering pas pelayanan atau kena tilang. Dan disinilah masalah klasik itu muncul, coy. Salah satunya pungli, maladministrasi, atau oknum yang beda-bedain perlakuan. Laporan Ombudsman RI itu masih konsisten nyatat soal ini. Sekali warga mengalami langsung, persepsi negatifnya bisa bertahan sampai 7 turunan, Pak. Nah, yang ketiga itu kekerasan dan flexing. Amnesty International dan Kontras sering soroti penggunaan kekuatan berlebihan, apalagi pas demo. Udah gitu ditambah lagi sama oknum pimpinan yang pamer gaya hidup mewah atau flexing di medsos. Ya iyalah, sakit banget Pak ngelihat pimpinan atau pimpinan aparat itu hidup enak, sementara rakyat lagi susah atau bahkan ketindas. Tapi menariknya di tengah semua kemarahan itu ada paradoks besar, coy. Kalau ada pencurian, penipuan, atau kekerasan, masyarakat tetap datang. Datangnya kemana? Ya ke polisi. Laporan kriminal itu nggak nurun drastis, walau sentimen negatif itu lagi tinggi. Yang artinya masyarakat tuh sebenarnya nggak anti polisi. Mereka cuma anti sama perilaku yang nggak profesional dan nggak adil. Kita tuh cuma pengen dilindungi dan dilayani secara beneran, secara real. Bukan cuma gimmick. Jadi kenapa warga Indonesia cenderung nggak suka polisi? Bukan karena masyarakat menolak institusinya, enggak. Tapi karena masyarakat itu menuntut polisi yang humanis, profesional, transparan, dan konsisten. Bukan malah polisi rasa preman. Percayaan memang bisa dibangun lewat sistem yang canggih, tapi rasa hormat dan respect itu lahir dari perilaku kalian, para polisi yang bertugas di lapangan. Oke, sekian dariku. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Dadah. Lahir